Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak lagi apa nih dari bekas-bekas sisa puing-puing ini nih Pak? Lagi ngambil barang-barang yang masih bisa dipakai, dimanfaatkan lagi di rumah. Saya juga itu punya itu. Kan kendaraan saya ketimpa di sana tuh sama beko. Tapi belum ada itu. Belum ketemu sama gubernurnya gitu saya teh. Kendaraan Bapak? Motor ya. Walah, di mana Pak? Di sana tapi udah di Bangka, sekarang ada di rumah barangnya. Motor apa Pak? Motor Supra sama Prima. Waduh. Oke guys, jumpa lagi bersama saya di Urban Official Channel. Kali ini saya berada di jalur Subang Tangkuban Perahu guys, di mana berdirinya sebuah pemandangan yang sangat indah nih guys. Di jalur penghubung Subang menuju Tangkuban Perahu ini, kita menemukan sebuah paradok hamparan kebun teh hijau menenangkan mata. Namun di sisi jalan berdiri puing-puing bangunan yang telah rata dengan tanah nih guys. Bukan sekedar cerita rumah roboh, ini jejak dari sebuah proses panjang penataan aturan daerah yang kerap berjalan beriringan dengan pergeseran ruang hidup masyarakat nih guys. Wow. Pembangunan jalan dan penataan ruang diatur oleh peraturan daerah, rencana tata ruang, wilayah hingga kebijakan provinsi. Semua itu dibuat dengan tujuan memperlancar arus transportasi, mendukung pariwisata, serta menghubungkan pusat-pusat ekonomi di Jawa Barat. Setiap meter lahan yang berubah fungsi, setiap rumah yang harus direlokasi sejatinya berada dalam kerangka hukum. Namun, di balik teks aturan selalu ada wajah nyata masyarakat yang terdampak serta alam yang ikut memberi ruang. Tidak bisa dipungkiri, jalur Subang Tangkuban Perahu adalah salah satu terindah di Jawa Barat. Pemandangan kebun teh, hawa sejuk, pegunungan tinggi, dan siluet gunung ini bisa dilihat. Dan siluet gunung Tangkuban Perahu menjadikan jalan ini bukan sekedar sarana transportasi, melainkan juga koridor wisata guys. Namun, di antara kepentingan pembangunan dan aturan yang berlaku, ada kenyataan yang tidak bisa dihindari. Perubahan rumah-rumah yang berdiri tanpa izin resmi di jalur hijau atau sempadan jalan lambat laun menghadapi penertiban seperti ini. Itu masih ada beko yang masih beroperasi nih guys. Di sisi lain, aturan bukan sekedar alat untuk menertibkan. Aturan juga dimaksudkan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan, memperindah kawasan wisata, dan mengurangi risiko kecelakaan di jalur padat. Jadi bukan jalur padat ya maksudnya. Estetika dari pemandangan serta lahan ya. Melihat runtuhan rumah di tengah landscape indah ini, kita diingatkan pada keseimbangan yang selalu rapuh antara pembangunan dan kehidupan, antara aturan dan realita. Apakah jalan ini akan semakin membuka akses wisata? Ya. Apakah ada masyarakat yang terdampak? Ya, pasti. Dan keduanya adalah bagian dari proses yang tidak pernah sederhana. Tidak ada hitam dan putih di sini, yang ada hanyalah sebuah perjalanan yang panjang, di mana aturan berperan sebagai kompas dan masyarakat bersama pemerintah bersama berusaha mencari titik temu. Kita bakal mencoba ke puing-puing selanjutnya nih. Dimana masih ada beko yang beroperasi. Dan ini masih panjang. Ke jalur sebelah sana pun masih banyak area-area yang tergusur guys. Contohnya rumah ini mungkin masih berdiri kokoh ya, setengah, belum diratakan yang seperti di sana. Ini pasti rata ini semuanya, diambil sisa-sisanya. Kita bakal lanjut lagi ke area jalur Subangnya karena ini masih panjang ya. Oke, kita bakal lanjut lagi ke sana. Jangan lupa di subscribe, di like, komen. Oke, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak siapa nih? Nama saya Pak Unen. Pak Unen Pak ya? Iya, betul. Bapak lagi apa nih dari bekas-bekas sisa puing-puing ini nih Pak? Lagi ngambil barang-barang yang masih bisa dipakai, dimanfaatkan lagi di rumah.
karena takutnya di itu dikubur sama beko. Oh, udah diratakan Pak ya? Iya, diratakan. Bapak orang asli sini Bapak? Asli orang Ciater. Dulu Bapak tinggal di sini bangun rumah makan? Oh bukan, warung kopi. Warung kopi? Iya. Udah dari tahun berapa Pak? Wah, itu dulu tahun berapa ya? 2011. 2011 lah ya? Iya, 2011. Ini Bapak ngambil apa nih Pak? Ini saya semen bekas. Semen bekas? Iya. Mungkin barangnya masih ada yang bisa dimanfaatkan Pak setelah penggusuran ini? Ya, paling bekas itu bangunan-bangunan lah, kayu-kayunya gitu itu dikumpulin buat mamanya, buat apalah nantinya gitu. Kalau dari pemerintah Pak ada bantuan mungkin sedikit? Ada. Ada Pak ya? Ada. Alhamdulillah ya. Pak ya? Alhamdulillah ada ya. Oke, kurang lebih nominalnya berapa Pak? Aduh, kurang tahu ya. Tapi pokoknya mah ada Pak ya? Ada, iya. Tapi kurang alhamdulillah tahu, Pak ya? Iya, Nggak alhamdulillah, hanya iya. semata-mata digusur aja gitu Iya, Pak ya? betul. Ini udah banyak Pak ya di sini, mungkin udah jadi keluarga mungkin yang dulunya. Oh iya, di sini saya keluarga semua, hampir sekeluarga lah. Harus Karena udah keluarga. deket gitu, iya. Nggak sama orang lain lagi gitu. Kan dari itu mah ya, itu bekas restoran ya. Dari tahun berapa itu mah, 63 gitu. Oh itu juga sama Pak ya? Iya, habis semua. Restoran itu gepuk gitu, rumah makan gepuk. Rumah gitu, makan ya? Iya. Wah ini rata, tapi di sana juga tadi masih ada air yang mengalir Pak dari selang, mungkin itu belum ditutup. Kayaknya gitu, PDAM belum lihat itunya. Yang kerjanya. Oh dari PDAM juga Pak ya? Iya, kan di bagian pampres di sini ada pipa di bawahnya. Airnya dari gunung, dari sana, dari Tangkuban Perahu. Ini kalau lihat dari dulu saya pernah lewat ke sini Pak ya, rame pinggir jalan. Iya. Yang berhenti, yang buat sekedar ngopi kan dingin Pak ya? Iya. Kalau sekarang mungkin ini gelap Pak ya? Iya, gelap. Nah, sepi kalau malam sekarang. Kalau malam jadi sepi ya? Iya, betul. Tapi sekarang pembangunan lampu udah mulai dipasang tuh Pak di sana Iya, Pak ya? udah disiapin sama Bapak Gubernur kayaknya. Ditambahan PJU-nya karena dari PN kayaknya kurang gitu. Biar nggak terlalu gelap Pak ya? Iya, betul. Oke Pak. Saya juga itu punya itu. Kan kendaraan saya ketimpa di sana tuh sama beko. Tapi belum ada itunya. Belum ketemu sama Bapak Gubernurnya gitu saya teh. Kendaraan Bapak? Motor, iya. Walah, di mana Pak? Oh, di sana tapi udah di Bangka, sekarang ada di rumah barangnya. Motor apa Pak? Motor Supra sama Prima. Waduh, nyampe 2 kendaraan begitu Pak? Iya. Nyampe sekarang belum ketemu Pak? Belum, ya nggak tahu. Nanti ke mana dulu, saya ke desa dulu atau kemana bisa bantuan. Yang sebelah mana Pak? Di sana depan situ. Yang dekat beko ini Pak? Iya. Itu emang sebelumnya ada instruksi atau gimana bisa nyampe ke kubur gitu Pak? Kurang tahu tuh, saya kan lagi Bapak kerja. ada di tempat? Oh lagi kerja? Lagi kerja, iya. Itu mendadak ininya, bekonya kesininya. Jadi saya nggak tahu karena di luar kota sayanya. Jadi pada orang di sini pada panik, nggak tahu ada barang di situ. Ya udah, sama beko udah digebukin itu ketimbun. Nggak ada himbauan sebelumnya atau gimana Pak? Iya, makanya kurang tahu. Kalau itu surat itu sih udah ada sebulan lah. Surat pembongkaran mah pribadi mah udah sebulan rencananya, tapi ya karena waktu ya gini penyelesaian pembongkaran sendirinya nggak tuntas, langsung ada beko. Sama beko itu ditumpahin semua, di sini diratain. Waduh Pak, sayang sekali Pak. Apalagi itu motornya buat aktivitas kali Pak ya? Ya, iya buat kerja saya. Nantilah mudah-mudahan ketemu Pak, bisa koordinasi dengan pihak yang itu Pak ya? Amin, yang berkuasa begitulah. Sayang sekali Pak kalau buat aktivitas. Amin. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Saya mungkin pengen lihat lagi ke sana, masih banyak Pak ya? Iya. Ke jalur sana ya? Jalur aja dari sini sampai Tangkuban Perahu aja sana. Depan Astro. Depan Astro ya? Iya. Oke siap Pak, makasih banyak Pak atas waktunya Pak. Assalamualaikum Bapak, semoga rezekinya lancar selalu Pak ya. Amin. Bapak semoga sehat selalu Bapak. Amin. Makasih Pak ya. Amin, siap. Ya.